Alhamdulillah, Ramadan telah selesai. Nah janji kita puangi melalui Nabi kita. Allah janji kita melalui Nabi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa itu udah bilang Nabi. Belum tarawih, belum witir, belum iktikaf, belum tadarus, belum sedekah, belum zakat. Puasa saja Nabi sudah memberi kabar gembira. Diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan 1 Syawal kita merayakan sebut Aidil Fitri, yang arti harfiahnya kembali menjadi suci seperti bayi yang sudah dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan. Pak, yaitu dosa yang kedua rupanya. Dosa itu dua, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Yang diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada tetangga, dosa kepada mertua, dosa kepada istri, dosa kepada pembantu, dosa kepada pegawai, dosa kepada ketua panitia, dosa kepada jamaah belum diampuni sebelum minta maaf. Alhamdulillah kita orang Indonesia punya tradisi disebut halal bihalal. Halal bihalal ini Bapak Ibu bahasa Arab versi Indonesia. Halal bihalal ini Bapak ke Saudi, tanya orang Saudi, apa itu halal bihalal? Dia tidak tahu. Kenapa? Memang ini bahasa Arab hanya ada di Indonesia. Apa artinya? Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Atau boleh juga dimaknakan saling menghalalkan. Sialalakeki. Ini halal bihalal. Dosa kepada Allah, insya Allah Ramadan capuk nih, habis nih. Nah tinggal dosa kepada tetangga. Ini yang paling memungkinkan banyak dosa tetangga. Maka kita datang berkumpul di tempat ini supaya apa? Baku halal orang. Makna terpenting dari halal bihalal ini ukhuwah, persaudaraan. Sekarang apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu kita harus tahu. Kenapa nasi salah-salah tahu ya? Kenapa orang baku musuh-musuh? Satu, gara-gara kekuasaan. Pemilihan bupati. Lama itu baku teman. Lama berteman dari SMP baku teman. Beda calon, bawa baku musuh. Coba Mi. Jangankan teman, sepupu beda calon, baku musuh. Apa kau dapat? Masih ingat di 2019? Siapa bertanding presiden? Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Kamu masih bermusuh sampai sekarang. Itu biasanya beleng-beleng. Dia gagal meruntuh musuh salah-salah. Lihat lagi 2024. Siapa bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Yang paling rivalnya siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Siapa menang? Bapak Prabowo. Siapa menkonya? Muhaimin. Kita bertetangga masih baku musuh. Apa kau dapat? Oke, tidak ada pilpres di sini. Pemilihan ketua masjid. Si salah-salah sih kau tuh. Nah ini pengurus masjid. Siapa saja mau jadi aku di situ biar tidak ada namamu. Saya heran, pengurus masjid 50, rusak keran, tidak ada yang ngurus. Tidak usahlah kita ribut masalah yang begini. Biar tidak ada nama. Allah tidak lihat nanti itu SKD yang ditandatangani. Ini sampai Pak Lurah, tidak laku ditandatangani Pak Lurah di akhirat. Yang mau silakan. Jangan maki baku ribut-ribut. Saya lihat itu di grup, ribut misalnya kepada ayah. Kalau mau aku bilang jadi pengurus, tidak biar ada namamu. Cuma kita juga pengurus harus transparan. Supaya apa? Tidak terbuka peluang fitnah. Maka jangan bertengkar gara-gara yang begitu. Mau urus masjid, maksud. Satu, kekuasaan. Yang marah nih, yang marah.
Saya ini warga kompleks, anggaplah saudara kita. Ya, saya alumni pertama di kompleks ini. Nggak ada semua di sini, ada memang di sini. Masih kalolo kak waktu itu. Sini, masih jarang di sini. Alhamdulillah rame nih. Saya masih itu yang anak-anak muda kira-kira ini sekarang masih suami. Itu pertama saya di sini, istriku guru ngaji anak-anak. Nah, saya sampaikan ini supaya kita bersatu. Jangan hanya gara-gara SK, enggak mau makin datang masjid berjamaah. Jamaah kau deh, enggak suka pengurus. Nah, rugi itu 2.000 ini. Enggak masuk tahu aku pengurus, enggak datang aku pahala berjamaah. Itu setan ya bisik, itu setan. Ketika bapak ibu mau berbuat baik ngurus masjid, setan bisik. Jamaku. Nabi bilang satu piko. Nabi bilang satu jamaku. Talikan. Setan itu. Nah tuh kekuasaan, ya anda usah ribut. 2, yang menyebabkan putus persaudaraan, sakwa sangka buruk. Jangankan organisasi masyarakat seperti kita, suami istri saja bisa bertengkar gara-gara sangka buruk. Coba Mi, ada ibu-ibu gara-gara WhatsApp salah kirim, itu terus naina. Padahal bagaimana mau ditolak, itu namanya salah kirim. Nabila mama necek, kenapa kau balas? Dalam hatiku kayaknya enak tuh dirasa. Iya kan? Coba beda kalau sangka baik. Coba beda kalau sangka baik. Telepon suami tidak jawab. Oh, sholat duha ini. Telepon siang tidak jawab. Oh, berjamaah di masjid. Telepon lagi jam 3 tidak jawab. Oh, masih di masjid ini mengaji. Tiba-tiba masuk WhatsApp jam 5. Kulihat suamimu bonceng cewek cantik nah. Langsung, oh alhamdulillah berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaanmu tuh. Kalau sangka buruk kau pasti tidak bisa tidur. Coba pernah dengar kisahnya orang sangka buruk? Suami istri 5 bulan 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi periksa ke dokter. Nah ini mumpung saya ingat kasus yang viral itu, Objin. Itulah sebabnya ulama-ulama Timur Tengah mengharamkan perempuan kalau hamil haram pergi ke dokter laki-laki selama masih ada dokter perempuan. Kita juga suami jantung ketiga itu istrimu dipegang-pegang. Nah sudah, ini anak yang tahun ke-6 periksa. Nah bilang dokter, alhamdulillah ibu terlambat makin 2 bulan. Senanglah suaminya, senang istrinya. Nah telepon suaminya, dia bilang pak alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Nah bilang suaminya alhamdulillah, tapi jangan kau dulu cerita malu ki, nanti tidak jadi malu gitu. Dia bilang iya rahasia berdua nah. Oke rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa ki? Nah bilang ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Nah jadi rahasia bersama. Langsung suaminya nasangka buruk. Iya sih pastilah coba iya maktak baju. Langsung jelek-jelekkan suaminya. Iya sih lah jok memang tuh iya ibu. Datang ke sel suaminya cari nafkah capek baru nak buka pintu. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kau bilang jangan ngomong. Kenapa kau ngomong? Apa lagi? Apa? Semua apa? Itu kenapa nak tahu saya terlambat 2 bulan itu PLN? Marah tumpah suaminya. Apa urusannya PLN pindah tahu istriku terlambat 2 bulan? Pergi di kantor PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Kau bisa tahu? Dia bilang pak ada catatannya pak. Ada apa kau catat? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak dipotong. Kalau putak aku dipotong, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Coba bayar itu. Ini bahayanya orang sangka buruk. Jadi sangka baik. Kalau tiba-tiba ada SK tidak ada nama mata di dalam, sangka baik. Mungkin nak lupa karena jarang kita datang berjamaah di masjid. Sangka baik saja. Saya prinsip hidup saya sangka baik. Ndak nasapa kak, nak tetangga kak. Oh berarti lagi anu kodong itu dia bertengkar sama istrinya. Tiba-tiba di mobil dalam mungkin sok. Oh sangka baik, sekali berak. Orang kalau sangka baik, pak tenang perasaannya.
Sebaliknya orang yang sangka buruk semuanya gelap perasaannya. 3. Penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Serakah. Beda itu seke. Kalau seke tidak mau dimakan uangnya. Kalau serakah tidak mau dimakan ambilannya orang. Nah, ini yang serakah ini. Waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat ada manusia, badannya manusia tapi mukanya monyet. Nabi tanya Jibril, siapa itu? Nabi bilang, itulah umatmu yang serakah. Lihat itu monyet, ibu. Ibu tahu ki monyet? Tahu monyet, ibu? Ibu tahu ki monyet? Jangan ki bilang mirip Ustaz. Lihat itu monyet, adik-adik. Tahu monyet? Tahu monyet, dek? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang, nah makan. Penuh mulutnya. Kasih lagi, penuh mulutnya. Nak tolak? Tidak. Nak pegang tangan kanannya. Kasih lagi, nak tolak? Tidak. Nak pegang tangan kirinya. Penuh mulutnya, pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Kasih lagi, nak pegang lagi kaki kanannya. Kasih lagi, nak pegang lagi kaki kirinya. Penuh mulutnya, tangannya megang, kakinya megang. Kasih temannya, masih ngerebut. Itu serakah. Di komplek paling potensi orang bermusuhan keserakahan pagar. Pagar. Saya prinsipku lebih baik orang ambil tanahku 1 jengkal daripada saya ambil tanahnya orang. Kalau dia ambil tanah tak, tanggung bos 7 petaka langit. Sampai sekarang belum ada ulama bisa tafsirkan apa makna daripada 7 petaka langit itu. Dan itu kalasi biasa orang kalau bertetangga itu nggak memiliki pagar. Pertama, tianna dulu di dalam. Kayunya di luar. Nah kasih begini. Tuh. Nak perbaiki pagarnya. Tianna di luar. Jalan itu 2 cm. 2 tahun kemudian kayunya lagi di luar. Alah kok. Orang tidak mau lawan bukan karena tidak takut, bukan karena dia takut, tidak mau ribut. Di akhirat nanti itulah yang disebut atadruna manil muflis, kata Nabi. Semoga nasa bangkrut. Kau tahu tidak itu yang bangkrut nanti di akhirat? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa tetangga yang jahat sama tetangga? Coba lihat itu aturan Islam soal bertetangga. Ya, bapak tanam pohon, ya, nyebrang ranting dahannya ke tetangga, nyebrang pagar, maka yang menyeberang pagar halal punya tetangga itu, bukan punya yang punya pohon. Kalau menyeberang pagar, nah, bila mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang pagar, Ustaz? Oleh togi pasalnya itu. Iya kan? Itu dalam bertetangga. Keserakahan. Apalagi yang menyebabkan putus persaudaraan? Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Pandi Jamal pakai baju mahal, krokodil, jak buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap kepalanya menghadap keluar. Harga 5 juta. Apa sombong? Belum tentu. Wajar. Beliau pengusaha pakai 5 juta. Wajar. Kapan sombong? 2 karakternya sombong. Menganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Itu sombong. Ibu-ibu punya emas berlian. Sombong? Belum tentu. Pakai, itu namanya perhiasan. Kalau perlu di sini simpan. Bertulis 24 karat. Sombong? Belum tentu. Kapan sombong? Kepandang enteng orang. Pak Jamal pakai krokodil. Nah kasih panggil pegawai perumahan. Kau tahu gini? Krokodil ini. Singapura ini beli. Kamu tidak bisa kau beli. Nah itu sombong. Ibu pakai emas berlian, silakan. Itu punya rezekinya ibu. Kapan sombong? Kau pandang ente dari sampingmu. Apa? Kenapa? Palsu. Kenapa kau tahu? Itu melengkeki. Itu sombong. Kenapa? Kau meremehkan orang lain. Orang kalau diremehkan pasti tersinggung. Karena dia tidak mau terus diremehkan, dia menjaga jarak. Menjaga jarak akhirnya dia tidak pernah mau ketemu kita. Akhirnya apa? Putus silaturahmi.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang memutuskan silaturahmi, tapi waktu terbatas. Sekarang poin kedua. Bagaimana nih kalau terlanjur putus silaturahmi? Bagaimana cara mengobatinya? Ini nih, halal bihalal. Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, jabat tangan Ki. Caranya, kalau yang diajarkan Nabi, kalau jabat tangan orang, jabat tangannya. Kan biasanya kita itu di WhatsApp Ji. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Enggak sah itu. Enggak. Baru nak copy paste. Anu orang nak copy paste dan lupa hapus namanya orang. Iya kan? Nah, sebelum saya lupa, ternyata maaf kayak Bapak Ibu, ini mataku sebelah kanan baru sudah operasi. Dia sudah tidak fokus. Biasa lama tuh lihat baik-baik orang baru saya tahu. Ternyata ada profesor baru malam ini di sini, Prof Umar. Ya, selama ada misalnya profesor di Komplesta. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu Bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana cara berhalal bihalal? Satu, pandang matanya. Biasanya kita jabat tangan sama orang kan tidak dilihat matanya. Jabat tangan dulu, jabat tangannya. Dua, pandang wajahnya. Biasanya kita jabat tangan, begini jaknya. Ayo. Enggak begitu Nabi. Atau jabat tangan sambil terima telepon. Ya. Ya, matuki CDP. Nah. Jabat tangan, pandang matanya, senyum. Pandang mata beda dengan pelototi. Jangan tahu kok jabat tangannya orang begini. Tambah berkelahi. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang 5, ini agak berat. Sebut judulnya dosata. Jadi ibu-ibu dengar ini Bu ya. Kalau suami minta maaf suruh sebut judulnya. Maafkan saya ibu, dia bilang istrinya. Apa judulnya? Bilang kok nggak enak, nanti mengamuk kok lagi. Enggak siapa, apa judulnya? Sumpah kok enggak marah-marah. Enggak siapa. Maafkan saya. Waktu saya tugas ke Manado hilang Kak. Ada perempuan mirip betul kok. Hilang Kak sayangku. Nah bilang istrinya enggak apa-apa. Manusia biasa itu kita hilang. Karena kau waktu pergi saya juga hilang di belakang. Ya. Nah, bagaimana kalau disebut lalu resikonya lebih besar? Tidak usah disebut. Kalau kita yakin maka bahkan bisa ribut. Cuma mutlak kalau berkaitan dengan barang harus. Pak Imam, maafkan saya. Oh kenapa Ki Pak? Pernah dulu hilang sendalmu di masjid? Iya, saya ambil Ki. Nah bilang Pak Imam, saya maafkan kok tapi kesembali dulu sendalmu. Begitu juga kalau bapak bertetangga dan mengambil haknya orang, syaratnya minta maaf, kembalikan haknya orang. Selama haknya itu tidak kau kasih kembali, selama itu ampunan dari Allah tidak diterima. Allah seolah-olah bahasanya kalau kita di dunia, saat saya maafkan kau. Soal saya kepadamu, kamu kepada saya, tidak ada masalah. Tapi itu tetanggamu ada masalahmu, tapi kau minta maaf dulu. Kalau dia maafkan kau, saya hapus. Tapi kalau dia tidak maafkan kau, itu haknya dia. Nah, makanya minta maaf. Saya sudah minta maaf dan maafkan. Memang harus 3 kali. Maafkan saya, belum dimaafkan. Datang lagi minggu depan, belum dimaafkan. Datang lagi ketiga kalinya, belum dimaafkan. Padahal barangnya juga sudah dikembalikan. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu. Dia yang tidak mau maafkan saya. Sudah? Halal bihalal, minta maaf. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi paling efektif, sedekah. Iya maki orang Pak. Iya maki kalau dikasih uang langsung dah lupa itu salata. Pak Jamal marah-marah sama pegawainya. Langsung dia bilang, nah ini di Kobiliano. Dia bilang marah kita besok Pak, jangan masalah Ji. Ini yang jadi masalah, kita suka marah, jelek sifat, lalu malas bersedekah. Nah bilang orang di kampungku kikirgal lampak jambatan. Sekit. Yang kami tuh beda di mas sekit memang tuh. Si senaga ada, alena lagi na sekit kan. Ada biasa sih orang begitu.
Sudah sepantasnya makan enak, masih juga nak kasih susah dirinya. Sudah sepantasnya naik bisnis kelas, masih juga ekonomi terus nak cari ngasih sanuan dirinya ini. Apalagi ke orang lain. Coba lihat orang Pak, kalau dia dikasih sedekah, pasti dia akan senang. Bersedekahlah. Dan alhamdulillah, kalau orang bersedekah, Allah pasti ganti. Cari makin di sini di kompleks. Ada enggak yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Enggak ada itu. Justru karena rajin sedekah, Allah bukakan rezekinya makin banyak. Ibu-ibu, halo ibu, yang kita dalam sekte. Nah biar mertua anak sekte gitu. Ada menantu begitu, ada. Begitu suaminya mau bersedekah langsung datang apa? Mamamu terus. Kawin aku sama mamamu. Nih, beleng-beleng. Ada begitu di kompleks. Kalau ada cerita begitu Pak, Nabi bilang pilih kau saya atau mamamu, langsung jawab. Tidak ada pikiran, mamaku saya pilih. Istri belum tentu jodoh sampai mati, tapi orang tua biar kau dicuci seluruh air di laut, darahnya tetap mengalir dalam dirinya. Makanya istri yang baik kalau datang mertuanya dia sujud syukur. Alhamdulillah, untung datangnya orang tua sehingga saya tidak perlu datang ke Pindrang jauh-jauh berbuat baik. Untung datangnya orang tua sehingga saya tidak perlu ke Jawa untuk berbuat baik. Gara-gara ini nih orang tua saya punya rumah di Geraha Lestari. Gara-gara ini lah orang tua punya anak. Nah adanya jadi suamiku, saya bisa rumah di sini. Itu baru istri yang baik. Ini tidak baru datang mertuanya, kapan kita datang mak? Baru saya, kapan kita pulang? Sedekah ibu. Kasih sedekah mertua. Kalau perlu kita ingatkan suami, Pak, lama-lama ini tidak kita belikan baju mama kuno. Kirimkan dulu baju. Nah bilang tuh suami tak karena malu-malu tuh itu kasihan. Jangan nih dek. Biar Mika, tidak usah. Gitu karena menghargai istri. Tidaklah bilang, iya cepangku. Tidak, kamu masih itu kasih. Sedekah. Ibu-ibu, halo ibu. Ibu, yang banyak mas ini. Kalau meninggal siapa pakai mas tadi? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suami ibu. Percaya maki. Nah dengar nih mama Nece ini Pak Jamal ceramahku. Nah bilang jadi ustaz nanti besok-besok kalau saya dulu meninggal kawin lagi aku perlu baru dengar baik saya sayang. Jangankan kau meninggal masih hidup kau saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati kok. Gimana Pak? Cocok itu? Cocok itu? Ini bapak-bapak yang banyak mobilnya. Nah, kalau bapak meninggal siapa pakai mobilnya? Anakmu? Bukan, menantumu. Baru menantumu kurang ajar sama anakmu nak tempeleng istrinya. Sedekah. Sedekah menyembuhkan silaturahmi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa menyambungkan, tapi ringkas-ringkas saja. Poin ketiga, apa tuh sih hebatnya kalau banyak teman? Maka dia nabita, nigi melo ipalampeki umuruna, ipasempoi dan lekna, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Itu hebatnya kalau banyak teman, banyak rezekinya, murah rezekinya orang banyak temannya. Saya ini buktikan. Saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku Pak. Temanku banyak warna. Apa ya? Tiap malam iktikaf 10 malam terakhir berdoa, ya Allah bukakan rezekiku. Tidak mungkin itu uang dolar turun dari langit-langit. Tidak mungkin itu uang rupiah keluar dari tegel, itu peleng karton itu. Tapi dari mana itu uang? Allah kabulkan melalui apa? Tangan-tangan manusia. Artinya makin banyak temanmu, makin banyak antar uang. Kami kalau saya pergi pasar itu makanya mama Nece suka sekali kalau saya pergi pasar. Kenapa? Baru kak turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada misi ikan, sayur, telur. Berapa haji? Aja Ustaz. Anda enak bulat balu. Aja Nas. Dalam hatiku memang itu bertunggu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak temannya ada yang bayarkan. Barakan kadang-kala saya pergi rumah makan. Begitu saya mau duduk, orang pada bilang, saya bayarkan Pak Ustaz. Prinsip berteman, biar orang, saya prinsipku, dia bilang jahat itu.
jahatnya dia urusannya dengan Allah. Dia tukang judi, urusannya dengan Allah. Kalau dia baik sama saya akan lebih baik dari dia. Itu juga yang menjadi prinsip saya dalam dakwah, kasih senang orang. Meskipun saya dibilang ustadz stand up, ustadz pelawak, tidak ada urusan. Bahkan saya dituduh ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kau saja sudah salah. Kau menurutmu itu apa definisi sunnah? Kau mewajibkan maki. Namanya sunnah, mau tak. Kalau diamalkan, alhamdulillah pahala. Kalau tidak, tidak berdosa. Ini begitu kita tidak pakai. Nabi bilang, ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Nabi bilang, buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Nah, saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, siapa yang mau rezekinya banyak teman? 2. Orang yang banyak temannya panjang umurnya. Apa panjang umur? 150 tahun. Berdoa kijaki sampai 150 tahun umurnya. Menderita orang. Orang saja sudah 90 tahun tidak bisa bedakan mana istrinya mana pembantu. Orang saja 90 tahun. Mamaku sudah mulai sekarang saya lihat 87 umurnya. Kalau kita bisi-bisi langsung bilang agak mau bisi, agak mau cerita salah kan. Begitu kita besar suara agak jangan kau gerak pakai, aja mau pakai. Itu sudah cobaan buat kita anak. Lalu apa itu umur panjang? Meskipun kita sudah wafat, di dalam maki kubur orang masih mengenang kebaikan. Itu umur panjang. Lewat di rumah, lewat di kuburan panikan. Baik kita ini waktu hidup, kiring yang Fatihah, itulah umur yang panjang.